Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafir Hamayanti dari kelas 11 IPS 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proposal. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris yang di dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian usul, tawaran, rencana, perencanaan, pengajuan, atau lamaran. Pengertian itu kemudian meluas menjadi penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan. Dan pada akhirnya, dalam pembicaraan ini, kata proposal diberi pengertian sebagai rencana kerja yang disusun secara sistematik dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. Tujuan proposal adalah memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan memperoleh perizinan. Adapun unsur-unsur proposal yang perlu kamu ketahui. 1. Latar belakang masalah. Dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun kesenjangan praktik yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Selain itu, dipaparkan secara ringkas tentang teori hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar, dan diskusi ilmiah maupun pengalaman pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kokoh. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan secara tersurat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Dalam hal ini, hendaknya rumusan masalah disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti dan dapat diuji secara empiris. 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian diungkapkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan penelitian dan berupa pernyataan. 4. Hipotesis. Hipotesis diajukan berupa jawaban sementara terhadap masalah penelitian agar hubungan antara masalah yang diteliti dengan kemungkinan jawabannya lebih jelas. Adapun rumusan hipotesis yang baik hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, dapat diuji secara empiris dan menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. 5. Asumsi penelitian. Asumsi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Dalam hal ini, tidak perlu dibuktikan kebenarannya, tetapi dapat hasil penelitian yang diperolehnya dari orang lain melalui karya tulisnya. 6. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ditunjukkan untuk mengenai pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan kata lain, bagian ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. 7. Ruang lingkup dan keterbatasan. Penelitian ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dikemukakan karena sering dihadapi keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa harus dilakukan karena alasan prosedur, teknik penelitian, ataupun karena alasan logistik. Keterbatasan penelitian karena kendala yang bersumber dari adat, tradisi, etika, dan kepercayaan yang tidak memungkinkan peneliti mencari data yang diinginkan. 8. Kajian pustaka. Kajian pustaka memaparkan teori-teori yang disusun berdasarkan kemuktahiran dan relevansi yang diperlukan dalam penelitian. 9. Definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan berdasarkan hal yang dapat diamati oleh peneliti. Definisi operasional bukan definisi berdasarkan kamus atau pendapat para ahli. Hal ini diperlukan terutama untuk istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dan dalam penelitian juga menghindari perbedaan persepsi. Fungsi proposal untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Fungsi proposal 1. Untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar.
2. Untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. 3. Untuk mengajukan kredit kepada bank. 4. Untuk mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Struktur proposal. 1. Sampul proposal. Setiap proposal harus dilengkapi dengan sampul yang terdapat logo organisasi atau kegiatan. Pada bagian sampul proposal tersebut juga ditulis nama kegiatan yang akan dilakukan. 2. Latar belakang kegiatan. Pada bagian ini menjelaskan mengenai hal atau keadaan yang melatar belakangnya dilakukannya kegiatan. Perlu diperhatikan bahwa dalam penulisan latar belakang sebaiknya dimulai dari hal yang sifatnya umum hingga hal yang sifatnya khusus. 3. Nama kegiatan. Di dalam proposal harus dituliskan nama kegiatan yang akan dilakukan, sehingga setiap orang yang membaca proposal tersebut akan mengerti. 4. Tema kegiatan. Setiap kegiatan pasti ada tema khusus yang ingin diangkat. Nah, tema kegiatan tersebut juga harus dituliskan di dalam proposal. 5. Tujuan kegiatan. Suatu kegiatan dilakukan tentu memiliki alasan dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan kegiatan juga penting untuk dijelaskan secara ringkas dalam proposal. 6. Kegiatan, jenis kegiatan. Di dalam proposal juga harus dijelaskan tentang jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Jenis kegiatan tersebut juga harus dijelaskan maksud dan tujuannya. 7. Sarana promosi. Pada proposal kegiatan tertentu akan membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Nah, di dalam juga bisa dijelaskan mengenai kesempatan promosi dari pihak sponsor dan juga media promosi yang disediakan. Misalnya spanduk, banner, umbul-umbul, brosur, dan lainnya. 8. Estimasi anggaran. Informasi mengenai estimasi anggaran yang dibutuhkan juga harus dijelaskan rinci di dalam proposal, mulai dari alokasi dana untuk perlengkapan, administrasi, konsumsi, dan berbagai keperluan lainnya. 9. Penutup. Bagian penutup biasanya berisi ucapan terima kasih kepada instansi terkait. Pada bagian penutup proposal ini juga harus dilengkapi dengan stempel dan tanda tangan pembuat proposal. 10. Susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan menjadi bagian yang cukup penting bagi struktur proposal. Susunan kepanitiaan ini bisa menjadi sarana yang baik untuk menarik perhatian pihak sponsor. Secara umum, proposal dibedakan menjadi 4 jenis. 1. Proposal bisnis. Proposal ini berkaitan dengan dunia usaha baik itu perseorangan maupun kelompok. Dan contoh dari proposal ini misalnya proposal pendirian usaha, proposal dalam bentuk kerjasama antar perusahaan. 2. Proposal proyek. Pada umumnya, proposal proyek ini mengacu pada dunia kerja yang berisikan serangkaian rencana bisnis atau komersil, misalnya proposal proyek pembangunan. 3. Proposal penelitian. Jenis proposal ini lebih sering digunakan di bidang akademisi, misalnya penelitian untuk pembuatan skripsi, tesis, dan lainnya. Isi dari proposal ini adalah pengajuan kegiatan penelitian. 4. Proposal kegiatan, yaitu pengajuan rencana sebuah kegiatan, baik itu bersifat individu maupun kelompok, misalnya proposal kegiatan pentas seni budaya. Sekian penjelasan tentang materi proposal dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.